Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Triani. Saya mahasiswi Fakultas Ekonomi Program Magister Akuntansi di Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial yang terkait dengan materi mata kuliah Akuntansi Manajemen, dan saya mengambil topik bahasan balance scorecard. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh sahabat saya, Mas Farel Chandra Mukti, yang akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan balance scorecard. Dan Mas Farel, kami persilahkan. Apa sih yang dimaksud dengan balance scorecard itu? Balance scorecard merupakan sebuah konsep manajemen yang membantu untuk menerjemahkan sebuah strategi ke dalam sebuah tindakan dalam mencapai tujuan organisasi ataupun tujuan perusahaan. Balance scorecard di sini terdiri dari dua kata. Yang pertama balance. Balance itu diartikan sebagai keseimbangan. Keseimbangan di sini yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan di antara 4 perspektif yang ada di dalam balance scorecard itu sendiri, yakni perspektif keuangan dan perspektif non-keuangan. Perspektif non-keuangan itu meliputi perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Sedangkan arti kata scorecard itu merupakan kartu yang digunakan untuk mencatat skor performance ataupun kinerja organisasi atau perusahaan, dan juga untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan. Konsep balance scorecard ini dikembangkan pada awal tahun 1990 oleh Robert Kaplan dan David Norton sebagai upaya untuk memantau pencapaian tujuan organisasi, bahwa tujuan organisasi itu tidak hanya dicapai dari perspektif finansial saja, namun juga melainkan dari perspektif non-finansial seperti yang saya sampaikan di atas tadi. Tadi Ibu menyampaikan bahwa ada 4 perspektif yang ada di konsep balance scorecard. Tolong untuk dijelaskan lebih rinci lagi satu persatu dari 4 perspektif yang Ibu jelaskan tadi. Perspektif yang ada di balance scorecard itu yang pertama yakni perspektif finansial atau keuangan. Perspektif keuangan ini menjadi perhatian di dalam balance scorecard karena ukuran keuangan merupakan konsekuensi ekonomi yang terjadi akibat keputusan dan kebijakan yang diambil oleh organisasi. Tujuan pencapaian kinerja keuangan yang baik itu merupakan fokus dari tujuan-tujuan yang ada dalam 3 perspektif lainnya. Adapun sasaran perspektif keuangan dapat dibedakan pada masing-masing tahap dalam siklus bisnis, yaitu pada tahap pertumbuhan ataupun berkembang, pada tahap berkelanjutan, dan yang terakhir pada tahap puncak ataupun panen. Perspektif yang kedua, perspektif pelanggan. Di sini kita dapat membedakan dalam kelompok inti dan kelompok penunjang. Kelompok inti itu meliputi pangsa pasar, tingkat perolehan pelanggan baru, kemampuan organisasi untuk mempertahankan pelanggan lama, tingkat kepuasan pelanggan, dan tingkat profitabilitas pelanggan. Sedangkan untuk kelompok penunjang yang perlu diperhatikan adalah atribut-atribut produk itu sendiri, meliputi fungsi, harga, maupun kualitas dari produk itu, serta bagaimana organisasi menjaga hubungan baik dengan para pelanggan. Sedangkan perspektif yang ketiga itu perspektif proses bisnis internal. Proses bisnis internal mempunyai nilai-nilai yang diinginkan konsumen dan dapat memberikan pengembalian yang diharapkan oleh para pemegang saham yang meliputi inovasi, proses operasi, dan proses penyampaian produk ataupun jasa pelanggan. Adapun untuk perspektif yang terakhir di sini adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini mengembangkan pengukuran dan tujuan untuk mendorong organisasi agar berjalan dan tumbuh sesuai dengan tujuan, serta menyediakan infrastruktur untuk mendukung pencapaian ketiga perspektif lainnya tadi, dengan memperhatikan faktor antara lain kepuasan karyawan dan kemampuan sistem informasi.
Di sini dapat saya jelaskan, kepuasan karyawan itu dapat dilihat dengan keterlibatan karyawan di dalam pengambilan keputusan, serta pengakuan akses karyawan untuk memperoleh informasi, dan dorongan untuk melakukan kreativitas dan inisiatif serta dukungan dari atasan. Sedangkan untuk kemampuan informasi, di mana masing-masing elemen di dalam organisasi itu bisa mendapatkan informasi dengan tepat dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lalu bagaimana hubungan antara balance scorecard dengan pengukuran kinerja? Mohon penjelasannya. Balance scorecard dan pengukuran kinerja memiliki hubungan yang sangat erat karena pengukuran kinerja itu merupakan salah satu faktor yang penting di dalam perusahaan ataupun organisasi. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan organisasi, kinerja juga digunakan untuk menentukan sistem imbalan. Balance scorecard tidak hanya sekedar alat pengukur kinerja, tetapi merupakan suatu bentuk transformasi strategi kepada seluruh elemen pada tingkatan di dalam organisasi. Sedangkan untuk pengukuran kinerja yang komprehensif itu tidak hanya dari ukuran keuangan, tetapi penggabungan ukuran-ukuran non-keuangan juga, sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik. Jika hubungan antara balance scorecard dengan pengukuran kinerja sangatlah erat, lalu apa manfaat balance scorecard bagi organisasi maupun perusahaan di dunia ini? Manfaat balance scorecard itu sangat banyak sekali, antara lain ya ini meningkatkan keterkaitan antar fungsi perusahaan ataupun organisasi dan memfokuskan pada perubahan yang diinginkan oleh perusahaan. Balance scorecard juga memfokuskan pada ukuran keberhasilan utama yang hendak dicapai. Selain itu, balance scorecard bisa dijadikan suatu sistem evaluasi kinerja dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Balance scorecard juga bisa untuk memperbaiki komunikasi khususnya internal organisasi. Selain itu, balance scorecard dapat mengurangi risiko dengan sistem monitoring yang sangat akurat. Di dalam penyusunan anggaran, balance scorecard juga dapat bermanfaat karena dengan mengetahui kegiatan apa saja yang akan dilakukan melalui target-target yang ditetapkan. Berhubungan dengan penilaian kinerja karyawan, balance scorecard juga dapat dijadikan sarana sebagai pemberian promosi, mutasi, atau mungkin memberhentikan karyawan terkait kinerja masing-masing karyawan, serta pemberian punishment dan reward. Lalu mengapa balance scorecard sangat relevan dan sangat dibutuhkan pada sebuah konsep manajemen? Balance scorecard sangat dibutuhkan karena mayoritas organisasi, apalagi di birokrasi, itu sangat ditentukan oleh faktor-faktor non-keuangan, yaitu lebih pada faktor politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Dan faktor-faktor non-keuangan itu juga menentukan kinerja keuangan dan nilai-nilai pelanggan. Contohnya perumusan dan perincian strategi sampai ke program kegiatan serta penetapan anggaran, di mana perumusan strategi ini sering diintervensi dan tidak terkait langsung dengan program kegiatan sesuai dengan visi dan misi maupun kegiatan operasional. Sehingga di sini balance scorecard dapat mengendalikan adanya intervensi tersebut. Balance scorecard ini harus dapat menjawab pada keempat permasalahan perspektif yang saya sampaikan di atas tadi. Intinya, perspektif pembelajaran pertumbuhan itu harus mampu menjawab pertanyaan, dapatkah organisasi secara berkelanjutan melakukan perbaikan teknologi dan karyawan serta menciptakan nilai. Sedangkan untuk perspektif proses bisnis internal, itu harus mampu menjawab apa yang dilakukan organisasi untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Sedangkan dari perspektif pelanggan, bagaimana pelanggan memandang hasil produk, apakah sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang terakhir, untuk perspektif finansial, bagaimana upaya yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik pada pemilik usaha. Itu
apa yang dapat saya sampaikan tentang balance scorecard. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya sangat menunggu respon ataupun atensi dari teman-teman semua, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ini ada yang kurang berkenan ataupun salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.